daring. Karena memang kendala internet, jaringannya susah, sehingga kegiatan pembelajaran hari ini bagi yang bermasalah kita jalankan secara luring. Terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membahas kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia maupun di internasional. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu memohon meminta satu peserta didik untuk memimpin doa. Siapa yang Bapak Ibu dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas rahmat dan penyertaan-Mu. Sekarang kami bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekarang kami akan mengikuti pembelajaran kami. Lindungilah kami ya Tuhan, agar kami bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan lancar. Nama kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih tanya. Kita beri aplaus untuk kami. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini, siapa yang ada bawa bekal air, roti, atau kue, silakan menikmati makanan. Ibu juga ada bawa kue, silakan kita makan. Makan. Silakan. Makan. Fokuskan di makanan. Perhatian anak-anak, kesepakatan kelas, apakah ada penambahan? Jika tidak, kita lanjutkan. Sekarang Ibu meminta kalian kira-kira apa yang Anda rasakan tadi ketika makan. Siapa yang minum air tadi? Saya Ibu. Nah, bagaimana perasaan Anda ketika minum air tadi? Saya rasakan ketika minum air tadi itu merasa bersyukur dan bernikmat. Dan saya juga masih bicara kepada orang lain yaitu tidak mendapatkan air sebersih ini. Kita beri aplaus. Berarti tadi minum airnya dengan berkesadaran penuh. Bersyukur karena masih diberi air. Bersyukur karena orang tua masih mengirimkan uang untuk saudara. Dan juga rasa iba terhadap sesama. Mungkin ada di luar sana yang miskin. Ada orang yang tidak mendapatkan makanan, tidak cukup makan. Yang seharusnya 3 kali makan mungkin ada hanya satu kali. Ini perilaku peduli dengan sesama, itu yang mesti kita tumbuhkan. Ada lagi yang lain? Makan roti. Siapa yang makan roti tadi? Silakan sebutkan namanya. Agak besar suaranya. Setelah saya makan roti ini, saya merasa bersyukur karena memang telah memberikan kepada kami hingga kami bisa menikmati hasil yang disediakan. Bersyukur, semua bersyukur karena Tuhan masih beri kita kesempatan anugerah hidup. Ada lagi, ayo. Agak kuat ya bicaranya supaya teman-teman bisa dengar. Silakan. Apa yang Ayu rasakan tadi ketika makan kue? Sangat bersyukur masih diberikan kesempatan untuk menikmati kue yang diberikan kepada
apa tadi ketika makan? Dengan orang tua yang telah menjadi payah menghasilkan uang yang telah berikan kepada saya untuk membeli kue. Wih, tadi luar biasa. Ayo tadi itu setelah makan kue itu pikir siapa tadi? Apa, Wak? Ini. Bagaimana kalau kita pikir orang tua? Berarti apa? Apa tugas kita membahagiakan orang tua? Dengan cara apa? Belajar dengan apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, sudah tadi kita sudah fokus anugerah hidup, ingat orang tua dengan makan. Kemudian kita kembali ke tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini bahwa peserta didik dapat menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran kedua dapat memahami dan menganalisis kasus-kasus yang terjadi di internasional. Tapi sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu mau sampaikan pembelajaran terdahulu kita sudah membahas apa itu HAM dan faktor-faktor penyebab terjadinya HAM. Siapa yang bisa jelaskan apa itu HAM? Ada yang lain? Apa itu HAM? HAM adalah pelajaran minggu kemarin. HAM adalah hak alamiah yang melekat pada diri manusia yang melekat dalam diri manusia sedang dilahirkan dunia. Hak yang melekat dalam diri manusia merupakan apa? Anugerah dari Tuhan. Sebagai anugerah dari Tuhan, bahkan sejak dilahirkan ataupun sejak dari kandungan ibu. Kita beri aplaus dulu. Yang kedua, ada faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Siapa yang bisa jelaskan? Ada yang masih jelaskan faktor ini pelajaran terdahulu. Ada faktor, ada berapa faktor ini? Dua. Silakan Tania. Faktor dalam diri dan faktor dalam sosial. Misalnya faktor diri itu seperti keegoisan, kesombongan, rasa tidak bertanggung jawab. Ada berapa faktor tadi? Dua. Satu faktor apa? Faktor dari ya? Seperti apa tadi yang disampaikan oleh Tania? Apa? Apa? Sombong. Atau yang berikut apa? Egois. Cara yang egois apa? Kurangnya rasa tanggung jawab. Ini yang terjadi. Kalau dari luar, ada yang bisa jelaskan? Dari luar, itu dari dalam diri toh? Ada yang kenapa saya malas kerja tugas dari dalam, rendahnya minat, ngantuk, senang hanya main Facebook. Ini bisa menyebabkan terjadinya pengingkaran hak dan kewajiban karena adanya apa ini? Penyalahgunaan teknologi. Pernah Anda rasakan? Sudah ada yang sudah kecanduan atau ada tidak? Candu apa? Candu bermain apa? Bermain apa? Asal bilang candu bermain game. Ini yang penyalahgunaan kekuasaan. Pengingkaran terhadap hak dan kewajiban. Tugas kumpul besok. Karena ini sering main ini penggunaan teknologi. Hidup kita tidak lagi diatur oleh kita punya motivasi diri, tetapi diatur oleh handphone, diatur oleh televisi, seperti tayangan-tayangan di sinetron. Saya mau nonton sinetron Ikatan Cinta. Biasanya remaja pun tidak tahu ini. Ada yang nonton tidak? Ada toh? Ada Ibu. Jam sekian ada film buku harian. Nonton. Akhirnya dalam sehari itu dengan sering diatur oleh televisi. Mau jadi apa? Tidak lagi kita mengatur
teknologi. Sekarang kita akan belajar menganalisis kasus-kasus. Ibu sudah membagi Anda dalam berapa kelompok kemarin? Tiga kelompok. Berdasarkan apa? Anda punya ketertarikan, Anda punya minat. Ibu saya minat membahas tentang kasus Trisakti. Ibu saya minat membahas tentang penganiayaan PKI. Ibu punya minat. Silakan. Ibu minta Anda duduk berkelompok yang sudah dibagikan. Yang bicara ketika materinya tidak bersentuhan. Ini ada kasus, silakan amati kasus Trisakti. Kemarin Ibu sudah bagikan videonya, silakan tinggal Anda mengulang kembali. Silakan diskusi dalam kelompok dengan pertanyaan-pertanyaan tadi mesti dibagikan. Kita mulai dari kelompok berapa? Kelompok 1 dia akan membahas tentang apa? Tragedi Trisakti. Silakan kelompok 1 menempati tempat di depan. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 dulu. Ada 3 orang. Bisa ada yang moderatornya. Satu orang yang jadi moderator. Satu orang jadi. Silakan mulai. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus tragedi Trisakti. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat kamu mengenai kasus Trisakti? Apa kasus Trisakti merupakan pelanggaran HAM? Jawab, menurut pendapat kami, kasus Trisakti adalah peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi untuk Soeharto turun dari jabatan. Apa kasus Trisakti merupakan pelanggaran HAM? Iya, karena Trisakti merupakan kasus pelanggaran HAM yang berat, karena di dalam penerbitan aksi yang dilakukan terhadap 4 mayat sebagai korban aksi, dan ini memecah emosi mahasiswa dan masyarakat. Nomor 2, ini kasus Trisakti tadi. Ada kasus aksi dari mahasiswa yang turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa. Turunkan siapa? Turunkan Presiden Soeharto. Ini kasus itu. Silakan. Ada dari kelompok lain yang bisa mengajukan pertanyaan. Silakan. Dari kelompok berapa yang bertanya? Silakan berdiri. Agak kuat bicaranya.
Saridama dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa tragedi tersebut belum selesai secara baik, terutama pelaku utamanya? Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya akan menjawab. Mungkin penegak hukumnya terlalu lalai dalam menjalankan tugasnya, dan di dalam tersebut ada oknum yang terlibat di dalam tragedi tersebut. Silakan Ayu, bagaimana tanggapan bahwa dalam hal ini adalah penegak hukum, siapa, lembaga apa yang menangani ini? Apa kok? Komnas HAM yang bertugas untuk menyelidiki kasus-kasus yang terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Kemudian berikutnya kelompok 2. Silakan kita dengarkan kelompok 2. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai nasib puluhan tahanan pendukung Ikhwanul Muslimin. Kepada teman saya Tania, saya mempersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan Anda setelah membaca kasus pembantaian tersebut? Menurut kelompok kami merasa kasihan dan prihatin kepada para korban karena keamanan akan HAM belum terlaksana dengan baik. Nyatanya masih ada saja kasus-kasus pembantaian yang mengakibatkan nyawa-nyawa orang tidak berdosa dikorbankan dikarenakan ketidaktaatan akan hak dan kewajiban asasi manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 dulu. Silakan, ada yang bertanya? Sebutkan namanya. Dari kelompok 1 ya. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Nama Yohana Bukitejuma. Yohana, silakan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu kami meminta kepada kelompok 2 memberikan penjelasan dan contoh konkret mengenai kesenjangan sosial dan ekonomi saat ini. Baik, pertanyaan dari Yohana. Silakan kelompok 2 menjelaskan itu faktor penyebab itu ada kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi dan sosial. Minta untuk kelompok 2 menjelaskan beserta dengan contoh konkretnya seperti apa. Ayo. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi, yaitu kesenjangan yang menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM. Dan contoh terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi adalah pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Bagaimana, Yohana? Oke. Sudah mengerti? Kita beri aplaus untuk kelompok 2 dulu. Siapa yang bisa jelaskan tadi? Kesenjangan itu karena terjadi apa tadi? Kesenjangan sosial dan ekonomi. Apa? Terjadinya apa? Terjadinya perbedaan Jabatan dari ekonomi, ada yang kaya, ada yang miskin. Pembangunan yang belum merata. Ada jalan dari satu desa ke desa yang lain. Ada jalan sampai hari ini yang belum
tidak ada banyak-banyak hasil bumi kita yang ada di daerah, itu kita bisa kalau berapa kita pikul semua berapa. Advokat ada yang hanya buang-buang untuk kasih makan hewan. Karena apa? Transportasinya belum ada. Ada kesenjangan ekonomi. Ada yang sampai hari ini listrik belum masuk desa. Di Maurole itu di Detubulu itu belum ada aliran listrik. Itu ada kesenjangan apa ekonomi pembangunan yang belum merata. Yang kedua, ada jurang-jurang, ada banyak pengangguran. Ada yang kaya, ada yang miskin. Tetapi sekarang kita bersyukur dengan Presiden Jokowi itu ada apa sekarang? Ada bantuan di desa, ada kan? Apa namanya itu? Apa? BL? Itu bantuan apa? Bantuan berupa sembako. Ada KIS apa? Kartu Indonesia ada KIP. Apa itu KIP? Ada kartu Indonesia Ini bagaimana untuk mengurangi apa kesenjangan? Kamu rasa tidak? Terbantu tidak? Apa? Terbantu. Itu ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Itu yang harus untuk kelompok 2. Kelompok 3. Silakan. Selamat siang Ibu, selamat siang. Kasih volumenya kasih besar sedikit sayang. Selamat siang Ibu, selamat Siang. siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan nama kami. Nama saya Yuliana Nina. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari Dharma. Nama saya Maria Gerusia Sibu. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada Ayu Lestari untuk melaporkan hasil diskusi kami. Siapa? Ayu yang presentase. Silakan. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat kalian mengenai kasus penganiayaan TKI? Apakah kasus penganiayaan TKI merupakan pelanggaran HAM? Menurut pendapat kami, kasus penganiayaan TKI merupakan kasus kekerasan terhadap pekerja. Apakah kasus penganiayaan TKI merupakan pelanggaran HAM? Iya, kasus tersebut melanggar HAM karena pekerja diperlakukan secara tidak manusiawi, sehingga kalau mereka melakukan sedikit kesalahan atau kelalaian dalam bekerja akan disiksa oleh majikannya. Ada yang bertanya, langsung saja mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Laura Andinastri dari kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok pengaji. Saya ingin menanyakan, kira-kira apakah ada penyebab dari pemerintahan Indonesia atau tenaga kerja kita sendiri yang menyebabkan kasus-kasus penganiayaan atau pelanggaran HAM? Saya ingin kalian menjelaskan. Terima kasih Angel atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan menjawabnya. Tanpa kita sadari, banyak pekerja dari Indonesia yang mengalami pelecehan, kekerasan, dan penganiayaan oleh majikan atau tuannya sendiri. Ya, kalau kita refleksikan, itu bukan kesalahan dari pekerja itu sendiri, tetapi kurangnya perhatian atau pembekalan diri dari pemerintah. Contohnya saja, baju yang bisa dibilang harganya 1 juta disetrika dengan suhu tinggi sehingga gosong.
maka dari situ akan menimbulkan amarah dari pemilik baju atau majikannya sendiri. Dari situ akan muncul penganiayaan tadi. Terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 3. Ini refleksi ya. Apa refleksi? Kita kembali refleksi. Apakah terjadi kasus pelanggaran HAM ini hanya kesalahan dari majikan itu sendiri? Apa kita bisa melihat diri dulu? Jangan sampai tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok 3, jangan sampai kita mengirim tenaga kerja Indonesia yang tidak terlatih. Karena ada kasus penganiayaan terjadi karena gosong baju majikan yang harganya jutaan rupiah. Jadi apa tadi sudah disampaikan adalah bagaimana kita meningkatkan pendidikan dan pelatihan. Kita mengirim TKI-TKI kita yang profesional ke sana. Sudah pas? Kita beri aplaus untuk kelompok. Baik, siapa yang bisa jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Dari kasus-kasus tadi pelanggaran HAM, bagaimana upaya seperti apa supaya kita bisa mengurangi kesenjangan tadi, sehingga sudah bisa jelaskan tadi pentingnya pembelajaran HAM itu sangat penting supaya kita memiliki pengetahuan tentang hak asasi manusia dan bisa menghormati hak orang lain. Silakan. Kesimpulan dari pembelajaran kita yaitu kita dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadi pelanggaran HAM dan upaya-upaya yang bisa kita lakukan atas kasus pelanggaran HAM. Faktor-faktor yang terjadi dari pelanggaran HAM, yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Yang sudah dijelaskan tadi pada penjelasan yang kami buat tadi atas pertanyaan Yovin dari kelompok 1. Dan saya akan menjelaskan sedikit upaya-upaya atas kasus pelanggaran HAM yang harus diperhatikan dalam pengawasan pengadilan hukum. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga fiktif terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Kita beri aplaus untuk Robi. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini penegak hukum untuk mengurangi kasus-kasus pelanggaran HAM sehingga adanya proses supremasi. Supremasi itu artinya penegakan hukum harus ditegakkan. Artinya hukum yang bisa memberikan efek jerak bagi pelaku. Seperti pelaku korupsi. Korupsi itu sudah termasuk dalam kasus pelanggaran. Karena uang itu sebenarnya uang untuk masyarakat, tapi uang untuk disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kasihan kalau kita melihat ada orang yang curi kambing. Polisi itu pukul nenek yang curi kambing dengan kambingnya ada di depan. Kambing lari dia coba lari tergiri-giri. Itu kita saksikan sendiri di Bawah. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu memohon kesediaan Anda untuk menyampaikan refleksi apa perasaan Anda terkait dengan pembelajaran kita hari ini dan juga metode-metode yang selama ini diberikan di kegiatan pembelajaran kita. Silakan. Ibu beri kesempatan. Siapa yang mau bicara? Rero, Andonia. Silakan bicara saja. Refleksi yang kamu rasakan tadi seperti apa? Yang saya rasakan saat Berdiri? terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Petra Reo, kelas 11 IPA 1. Yang saya rasakan dalam kegiatan presentasi tadi, saya merasakan bersyukur, merasa senang, bisa bertatap muka dengan ibu, walaupun yang aktif hanya kami beberapa orang saja. Dan juga
Saya merasa bersyukur bisa bertatap muka untuk dan bisa mengerti faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM dan upaya-upaya pelanggaran HAM, dan juga kami bisa menumbuhkan rasa percaya diri, bisa mempunyai mental tampil di depan kelas, dan kami bisa mengikuti drama-drama yang bukan semateri kali lalu. Oh, drama. Selain drama ada lagi? Ada lagi? Terima kasih Anda sudah refleksi terhadap kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bersyukur, menyenangkan, menggali Anda punya apa? Potensi diri, bisa berani. Ada lagi yang lain mungkin refleksi dari teman-temanmu selain Vero anunya? Ayo, ayo, aku bisa. Semangat. Antonia, berdiri dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Antonia Doja. Saya merasa bersyukur pada Ibu telah mengajar kami untuk harus percaya diri, omong di depan teman-teman, guru, menjelaskan apa pembelajaran yang Ibu ajarkan kepada kami. Setelah itu juga kami bersyukur Ibu telah mengajar kami tentang bagaimana cara menghormati pendapat orang di saat kita berpresentasi, di saat mereka sedang menjelaskan. Saya diri saya. Dengan yang kemarin, kegiatan yang kemarin di sekolah di ruang itu seperti apa? Oh, tentang drama, di situ puisi. Itu menggali potensi. Kemudian ada hal-hal lagi, bagaimana kita cara etika dalam menggunakan teknologi, menjaga harkat dan martabat, menghindari pornografi dan porno aksi. Supaya apa? Nah, kita akan membentuk pelajar Pancasila. Ada banyak pendampingan kemarin Ibu sudah ada bagaimana kalau kita dengan pacar yang wajar, bagaimana kita menggunakan teknologi, berbicara dengan guru di WhatsApp, sampaikan kata maaf, sampaikan kata terima kasih. Sementara ketika ada yang korupsi, pagi bapak, siang bapak, ada diskriminasi tidak dalam ini? Ada kan? Ada. Jadi kita bisa berharap sehingga lembaga penegak hukum bisa menjalankan tugasnya secara adil dan merata. Artinya bagaimana membangun pola pikir masyarakat, kita kerjasama. Apalagi kalian sebagai penerus bangsa tulang punggung, mulailah belajar dan berlatih. Tidak kenal lelah, belajar sepanjang hayat. Melatih keterampilan, kecakapan hidup yang etika dengan orang bagaimana. Itu perlu digalakkan. Profil pelajar Pancasila. Sekian pembelajaran kita hari ini. Nanti Ibu akan mengirimkan tugas melalui Google Classroom. Ibu sangat berharap kalau kita masih pembelajarannya daring, ketika ada kasus internet yang jaringannya susah, itu Ibu bisa melayani Anda untuk secara luring seperti hari ini. Kalau teman-temanmu yang memang punya internet yang bagus, kondisi itu mereka bisa gunakan secara daring, pakai Zoom dan Google Meet yang Ibu bisa lakukan. Ibu sampaikan terima kasih banyak. Jaga kesehatan, jaga jarak, gunakan pola hidup sehat, bersyukur, berdoa, mengatur diri, mengatur waktu di rumah, jaga kebersihan. Malam jam 10 sudah tidur, apalagi di kondisi COVID seperti ini, kita